jawaban benarnya ini hanya 60, maka nilainya adalah 50, sehingga di sini belum dikatakan lulus seleksi akademik ya. Ini nanti di SIM PKB kita tidak akan lulus seleksi akademik. Sobat-sobat semuanya, penentu kita nanti bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah kita itu lulus seleksi akademik ataukah kita tidak lulus seleksi akademik. Jika kita dinyatakan lulus seleksi akademik atau pretest PPG, maka berikutnya kita bisa melanjutkan untuk ikut konfirmasi kesediaan dan juga nanti ditetapkan mahasiswa dan kita bisa ikut PPG dalam jabatan 2022. Jika kita tidak lulus, maka kita nanti bisa mengikuti seleksi akademik dan pendaftaran di tahun depan. Hal yang paling penting sebagai penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 itu adalah kita bisa mengerjakan soal seleksi akademik ya, yang kisi-kisinya sudah diberikan oleh ppg.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya agar kita itu bisa lulus seleksi akademik PPG 2022, kira-kira jumlah minimal jawaban yang harus benar dari jumlah soal yang kita kerjakan sesuai dengan kisi-kisi itu kira-kira berapa. Pada video ini kita akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu kira-kira jumlah minimal jawaban yang harus benar agar kita lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 didasarkan pada passing grade yang ada. Nah, per mata pelajaran, kemudian dari jumlah soal per masing-masing bidang studi, dan juga dari seleksi akademik untuk passing grade-nya. Nanti jawaban yang benar itu kira-kira minimal harus berapa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang telah selesai mengikuti seleksi akademik, untuk memantau kelulusan pengumumannya nanti silahkan selalu cek secara berkala, yaitu pada portal pendaftaran dan pengumuman PPG tahun 2022, yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Dan nanti segala informasinya akan disampaikan di sini. Berikutnya untuk mengecek apakah kita lulus ataukah tidak, teman-teman bisa login ke SIM PKB masing-masing ya. Selanjutnya teman-teman bisa cek pada bagian portal layanan GTK Kemdikbud. Kemudian teman-teman bisa pilih bagian PPG dalam jabatan, kita klik masuk. Dengan cara memasukkan surel dan passwordnya, kita klik masuk. Nah, nantinya di sini bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran kemarin akan ada tampilan apakah kita dinyatakan lulus ataukah tidak. Tentunya teman-teman sudah mengunduh yaitu kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk masing-masing bidang studi sesuai dengan bidang studi yang diambil, yang relevansinya itu disesuaikan dengan linearitas ijazah kita masing-masing ya. Nah, di sini kita sebelum menghitung untuk minimal jumlah jawaban yang harus benar itu berapa butir nomor per masing-masing bidang studi. Nah, sebelumnya terkait tentang passing grade dan penentu kelulusan, ini teman-teman harus mencermati terlebih dahulu. Dikarenakan untuk passing grade yang diterapkan pada tahun-tahun kemarin itu belum tentu sama yang akan diterapkan pada tahun ini. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi kelulusan seleksi akademik ini, teman-teman. Setidaknya di sini untuk penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 ini ada beberapa hal, teman-teman. Nanti jika kita lolos, nanti akan ada tampilan seperti ini ketika kita login ke akun SIM PKB, SIM PPG kita. Jika kita nggak lulus, maka akan ada tampilan seperti ini ya. Anda dinyatakan tidak lulus dan seterusnya. Nah, berikutnya berdasarkan analisa kita dari fakta empiris di tahun sebelumnya dan juga mekanisme PPG dalam jabatan di tahun ini. Nah, sepertinya ini nanti terkait tentang penentu kelulusan, yang pertama itu adalah dari passing grade seleksi akademik yang diterapkan ya pada tahun 2022 ini. Kemudian juga disesuaikan dengan kuota PPG dalam jabatan tahun 2022 dan juga untuk prioritas PPG dalam jabatan tahun 2022 sesuai dengan Permendikbud. Yang pertama di sini adalah terkait tentang passing grade seleksi akademik PPG 2022. Jika kita berkaca pada passing grade UKM PPG 2021, untuk UKIN itu adalah batas minimal ambang batasnya adalah di sini 70, kemudian UP juga 70. Nah, di sini untuk UP itu adalah dimasukkan dalam kategori post-test, teman-teman. Sedangkan seleksi akademik ini adalah pretest ya. Secara logika untuk pretest itu adalah nilainya di bawah ya, teman-teman. Nah, nanti lebih rendah daripada nilai post-test yang ditetapkan.
Sedangkan untuk passing grade seleksi akademik PPG 2021 kemarin itu adalah dari kuota yang telah diberikan. Awalnya di sini dari pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2019 kemarin yang diikuti ada 206.000 sekian peserta, yang dinyatakan lulus ini adalah hanya 29.000 sekian teman-teman. Kemudian diturunkan passing grade, akhirnya dijaring 38.000 peserta. Ini adalah berdasarkan dari surat pengumuman ya dari Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan. Ini adalah per provinsi. Untuk plottingnya, jumlah totalnya itu adalah sekian itu. Sehingga dari sini kalau misalkan kita cek pada provinsi yang ada di daerah kami, kita kerucutkan lagi pada kabupaten yang ada di daerah kami, maka di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kalau misalkan dicek untuk batas bawah dari teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi akademik ini adalah nilainya 55 ya. Sedangkan untuk nilai di bawah 55 ini adalah dinyatakan tidak lulus seleksi akademik. Nah, dengan kesimpulan dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk passing grade di tahun kemarin untuk di provinsi kami, di kabupaten kami ini adalah 55. Meskipun di tengah perjalanan ini passing grade diturunkan dikarenakan masih ada banyak kuota yang PPG daring, jadi di atas nilai 50 ini adalah kemarin juga dipanggil ya. Awalnya tidak lulus seleksi akademik, ini menjadi lulus seleksi akademik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah passing grade di tahun kemarin ini berlaku juga untuk passing grade di tahun ini? Nah, ini belum tentu juga. Dikarenakan apa? Kita cek saja di sini untuk kuota yang ada dan juga peserta. Nah, peserta kemarin di tahun kemarin adalah hanya 206.000 sekian. Kemudian sehingga kemarin itu ada 95 peserta ya dari kabupaten kami. Kemudian di tahun 2022. Nah, ini adalah untuk kuotanya PPG dalam jabatan 2022. Nah, di sini untuk kuota PPG dalam jabatan 2022 ini adalah seperti ini. Jadi untuk yang TMT di bawah 2015 ini adalah kuotanya ada 40.000 peserta ya. Kemudian yang dalam jabatan TMT di bawah 2019 bulan Januari ini adalah ada 36.000. Sehingga ini nanti akan berpengaruh terhadap penilaian dari passing grade juga teman-teman. Nah, untuk kuota PPG dalam jabatan 2022 dan peserta seleksi akademik ini adalah untuk perbandingannya ya. Dari rekapitulasi hasil seleksi administrasi yang PPG di tahap 1 2022 inilah totalnya ini adalah ada sekian ini teman, ada 391.000 sekian. Kemudian nanti akan dibagi untuk PPG dalam jabatan angkatan 1 dan 2 ini totalnya 40.000, ini di plotting dibagi menjadi 2 ya, masing-masing 20.000 peserta. Kemudian untuk yang PPG dalam jabatan dengan TMT di bawah 2019 adalah 36.000 peserta. Sehingga di sini nanti dapat diambil kesimpulan untuk TMT sekian ini adalah kuotanya ada sekian, karena ini nggak bisa dicampur ya, nggak bisa dicampur antara yang TMT 2015 dan TMT 2019 karena mekanisme dan lama untuk pelaksanaan PPG itu akan berbeda ya. Ini adalah untuk yang 3 bulan, kemudian yang ini adalah untuk yang 1 semester. Nah, dengan peta persaingan seperti ini, di sini tentunya nanti akan ada sedikit perbedaan, namun kita bisa mengacu ya pada yang sebelumnya untuk menentukan kira-kira jumlah minimal soal harus benar itu kira-kira berapa. Selanjutnya terkait tentang prioritas PPG dalam jabatan ya, sesuai dengan Permendikbud. Ini merupakan suatu catatan yang sangat penting yang perlu kita ketahui ya, bahwa untuk prioritas PPG dalam jabatan ini sudah diatur dalam Permendikbud, terutama yaitu Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana di sini tertera pada pasal yang ke-12, yaitu dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan masa kerja, usia, urutan tahun lulus, seleksi administrasi, geografis, dan juga perolehan nilai teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti jika teman-teman lolos passing grade, maka nanti untuk penempatan dan juga pemanggilan itu akan dilakukan perankingan sesuai dengan skala prioritas ya dari Kemdikbud. Dikatakan di sini untuk perolehan nilai yang tertinggi ini adalah merupakan juga suatu perhitungan yang sangat penting untuk teman-teman nanti diikutkan dalam PPG di tahun ini. Maka di sini kita harus mengetahui ya terkait tentang jumlah batas minimal soal yang harus benar ketika kita ingin dinyatakan lulus seleksi akademik itu adalah kira-kira itu adalah seperti ini.
Nah, di sini ada berbagai macam istilah yang teman-teman harus ketahui, yaitu di sini catatan ya. Untuk seleksi akademik ini adalah dinamakan pretest ya. Kalau yang dulu kan dinamakan pretest ya. Kalau di tahun 2015 itu adalah UKG, teman-teman. Kemudian untuk yang posttest ya itu berupa nanti UP, UKM, PPG. Nah, ini adalah untuk passing grade yang tadi saya tunjukkan di tahun kemarin yang bisa menjadi acuan kita juga. Nah, berikutnya kalau misalkan kita cek lagi untuk kita bisa mengisikan di sini jumlah soal per bidang studi itu berapa, kita bisa melihat pada kisi-kisi seleksi akademik yang sudah dibagikan oleh Kemdikbud. Saya membuka berbagai macam kisi-kisi per bidang studi atau mata pelajaran. Maka di sini saya temukan fakta bahwa rata-rata dari soal yang diberikan, misalkan saja di sini untuk bahasa Indonesia itu jumlah soalnya ini adalah ada 120 butir soal. Kemudian untuk mata pelajaran guru kelas TK misalkan di sini juga ada 120 soal. Kemudian untuk yang guru kelas SD ini juga seperti itu. Nah, tentunya ini hampir sama ya. Untuk jumlah soalnya ini adalah ada 120. Entah itu terkait tentang muatannya itu ada yang wawancara, atau mungkin ada juga yang pedagogik, profesional, dan juga tes bakat skolastik. Ini adalah dari Kemdikbud, ini sudah ditetapkan untuk kisi-kisi itu adalah sesuai dengan yang diberikan di sini. Nah, di sini kita asumsikan untuk nilai seleksi akademik atau pretest itu adalah biasanya lebih rendah daripada nilai posttest ya, karena belum diberlakukan pendidikan, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita cek untuk bidang studi. Nah, bidang studi ini adalah bidang studi PPG kita, jumlah soal sesuai dengan bidang studi kita. Kemudian untuk passing grade seleksi akademik ini adalah 55. Ini kita dasarkan pada tahun sebelumnya, dan kayaknya untuk tahun ini juga nggak akan jauh berbeda. Kalau misalkan ada yang berpengaruh itu tentunya adalah perbandingan antara kuota dan juga peserta yang lulus seleksi akademik ya. Dan kita harus ingat untuk seleksi akademik di sana nanti pesertanya itu ada 2 gelombang, yaitu PPG angkatan 1 dan juga angkatan 2. Untuk yang angkatan 1 ini nanti terakhir untuk melaksanakan seleksi akademik dari teman-teman yang lulus seleksi administrasi nanti tanggal 24 itu maksimal ya. Itulah hari terakhir untuk pelaksanaannya. Dan juga nanti ada teman-teman yang ikut PPG di tahap 2 saat ini sedang melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi, tentunya nanti juga akan menjadi pesaing kita. Sehingga kalau misalkan kita asumsikan untuk passing grade seleksi akademik adalah masih sama seperti ini, yaitu 55. Sementara di sini adalah untuk yang post testnya ini adalah untuk 70 ya, untuk yang tahun kemarin. Maka di sini kita bisa menghitung kira-kira jumlah jawaban yang benar itu adalah berapa. Kita cek untuk yang pertama, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama kita lihat untuk mata pelajaran yang pertama, misalkan mata pelajaran yang pertama adalah seperti ini. Coba kita cek. Nah, di sini teman-teman, jadi sesuai dengan perhitungan yang pernah diajarkan oleh LPTK tempat saya ikut PPG dulu, itu adalah cara menghitungnya seperti ini ya. Ini adalah dengan menggunakan rumus-rumus yang diberikan. Misalkan guru kelas SD ya, guru kelas SD ini kan passing grade-nya ini adalah 55. Jadi kalau misalkan passing grade-nya ini 55 untuk yang pretest ya, seleksi akademik, maka di sini ini adalah untuk mendapatkan nilai passing grade ini setidaknya kita harus benar jawabannya itu adalah 66 soal ya, teman-teman. Jadi harus minimal benarnya telah 66 sehingga kita bisa dinyatakan lulus seleksi akademik. Untuk yang UP, kalau misalkan kita dapat nilai ini, nanti untuk UP itu kita belum lulus ya, karena harus 70. Kalau nggak lulus ini kan nanti kita harus ikut reker-reker, teman-teman. Kemudian kita coba cek lagi untuk mapel yang lainnya ya. Nah, guru kelas TK. Nah, guru kelas TK, misalkan ini kan sebenarnya sama ya, teman-teman, untuk jumlah soalnya. Kemudian jika di sini jawaban benarnya ini hanya 60, maka nilainya adalah 50, sehingga di sini belum dikatakan lulus seleksi akademik ya. Nanti di SIM PKB kita tidak akan lulus seleksi akademik. Kalau nilai kita ini 55, benernya ini adalah minimal 66, kita dinyatakan lulus seleksi akademik. Nah, selanjutnya untuk berikutnya coba kita cek. Nah, ini misalkan di sini untuk seleksi akademiknya ini adalah dia itu kalau jawaban yang benar tuh ada 80 butir, maka dia dapat nilai yaitu 66,67 ya. Nah, 66,7. Maka di sini juga dinyatakan lulus seleksi akademik nantinya. Kemudian berikutnya kita cek lagi. Misalkan di sini kalau jumlah benar soal kita itu ada
84, maka kita dapat nilai sekian dan kita lulus seleksi akademik. Berikutnya, kalau misalkan di sini kita itu benar 100 ya soalnya, jadi hanya salah 20, maka kita dapat nilai sekian dan kita dinyatakan lulus seleksi akademik. Kemudian untuk contoh yang terakhir, nah di sini ini adalah kita misalkan jumlah soalnya benar semua ya, ini otomatis kita dapat nilai 100 sehingga kita lulus seleksi akademik. Begitulah teman-teman kira-kira untuk jumlah batas minimal soal yang harus kita benar ya, jawabannya harus benar ketika ingin lulus seleksi akademik berdasarkan dari passing grade yang tertera pada di sini. Tentunya kita menunggu saja informasi lebih lanjut dari situs ppk.kemdikbud.go.id dan juga dari akun SIM PKB kita masing-masing. Bagi teman-teman yang saat ini belum mengikuti seleksi akademik, baik itu yang tahap 1 atau juga teman-teman yang sedang menantikan cetak kartu peserta ujian PPK tahap 2, teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk belajar dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan supaya nanti bisa benar soalnya tuh banyak ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa lulus seleksi akademik. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengerjakan soal seleksi akademik, langkah yang dapat dilakukan saat ini adalah kita tinggal berdoa saja semoga PPG di tahun ini menjadi rezeki kita. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.